Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur film yang berjudul Garo. Garo adalah serial tokusatsu buatan Toho. Cerita Garo ini berfokus pada kehidupan Koga Shijima yang menyandang gelar Satria Makai untuk melindungi umat manusia dari manifestasi setan gelap yang disebut horor. Dalam usahanya untuk menghancurkan mereka, dia bertemu dengan seorang gadis muda bernama Kaoru yang dia selamatkan dari horor. Meskipun dia telah mengetahui bahwa gadis itu telah ternoda oleh darah iblis, sebagai aturan mereka yang telah ternoda oleh darah horor harus dibunuh atau mereka akan mati secara menyakitkan dalam waktu sekitar 100 hari. Walau begitu, Koga menyelamatkan Kaoru dan mencoba menemukan cara untuk memurnikannya sebelum sisa waktunya habis. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Suatu malam di sebuah galeri lukisan, pemilik yang sedang menyusun lukisannya tiba-tiba dikejutkan dengan suara seorang wanita misterius. Setelah ditelusuri, ternyata suara itu berasal dari sebuah lukisan wanita seksi yang tiba-tiba tersimpan di sana. Namun seketika itu juga lukisan wanita itu tiba-tiba hidup dan merasuki pria itu. Sementara di tempat berbeda, kita diperkenalkan dengan MC di series ini yang bernama Shijima Koga yang sedang berlatih pedang. Di sisi berbeda, kita juga diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Kaoru yang selalu bermimpi diselamatkan oleh satria berzirah emas dari serangan iblis. Kaoru juga merupakan seorang pelukis yang menitipkan lukisannya di galeri pria sebelumnya untuk dipamerkan. Setelah itu, Kaoru menemui seorang psikolog bernama Ryuzaki untuk berkonsultasi tentang mimpinya serta mempertanyakan alasan mengapa ayahnya membukukan hal itu. Selain itu, ia juga mengaku bingung mengapa halaman terakhir buku yang ayahnya buat itu seperti sengaja dikosongkan. Di sana, Ryuzaki berpendapat bahwa kemungkinan disitulah letak kunci dari misteri yang dialami oleh Kaoru. Sementara di galeri, pria tua sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi iblis dan menghisap seorang wanita di sana. Seketika itu juga Koga mendapat perintah untuk segera mencari dan menebas iblis itu. Dari energi yang dirasakan oleh cincinnya, akhirnya Koga menemukan galeri itu. Namun di sana ia lantas bertemu dengan Kaoru dan sempat mengira bahwa Kaoru adalah iblis horor itu. Akan tetapi setelah diperiksa, ternyata Kaoru hanyalah manusia biasa. Merasa syok dengan tindakan Koga, Kaoru lantas berlindung di balik pemilik galeri yang tiba-tiba muncul di sana. Agar usahanya tak sia-sia, Koga mengaku bahwa kedatangannya ke sana adalah untuk membeli salah satu lukisan. Ketika Koga melihat lukisan Kaoru, Koga langsung tertarik dan membelinya serta meminta Kaoru untuk segera mengantarkan ke rumahnya saat itu juga. Sementara itu, Koga yang menyadari pria itu adalah iblis lantas mengungkap wujud pria itu dan memulai pertarungan dengannya. Namun sayangnya Kaoru masih berada di sana dan hampir saja diserap oleh iblis itu. Beruntungnya Koga berhasil menggagalkannya hingga akhirnya pria itu menampakkan wujud iblisnya. Walau dapat bersembunyi di dalam bayangan, akhirnya Koga pun mampu menemukannya dan lantas berubah ke wujud Satria Garo dan melanjutkan pertarungan. Kaoru yang melihat hal itu lantas terkejut dan teringat akan mimpinya tentang Satria Emas. Dengan sekali tebas, horor itu akhirnya musnah. Namun sayangnya percikan darahnya mengenai Kaoru sehingga mau tak mau Koga harus membunuhnya karena itu sudah menjadi aturan. Namun sebelum Koga melakukan hal itu, Kaoru pun pingsan sehingga Koga mengurungkan niatnya. Hal itu ia lakukan karena aroma darah Kaoru dapat memancing kedatangan horor. Maka dari itu ia sengaja membiarkannya hidup agar ia tak perlu bersusah payah mencari para iblis itu dan akan menjadikan Kaoru sebagai umpan untuk memancing mereka. Keesokan harinya, seorang wanita kembali dirasuki oleh horor dan memakan pria yang merupakan mantan pacarnya. Sementara di kediamannya, Kaoru dibangunkan oleh pemilik kontrakan yang menagih utang kontrakan padanya. Bukannya membayar, Kaoru lantas kabur karena belum memiliki uang untuk itu. Saat sedang bekerja, ia tak sengaja melihat Koga dan lantas mengejarnya untuk menagih uang lukisan yang belum dibayarkan. Namun di tengah jalan, Kaoru kehilangan jejaknya. Ternyata Koga pergi ke sebuah ruangan untuk menyetorkan jiwa iblis yang sudah ia kalahkan untuk disegel di Makai. Sebelum pergi, Koga diberitahu bahwa iblis baru yang tertarik dengan uang telah muncul, dan ia diminta untuk segera mengalahkannya. Selain itu, Koga juga diperingatkan untuk tak terlalu jauh berhubungan dengan Kaoru, karena suatu saat mau tak mau Koga juga harus membunuh gadis yang telah terkontaminasi darah iblis itu.
Saat Koga akan pulang di perjalanan, akhirnya Kaoru menemukannya. Tanpa basa-basi, Koga lantas memberikannya sebuah cincin yang membuat Kaoru salah tingkah. Sedangkan malam harinya lagi-lagi iblis itu memakan seorang wanita yang ingin berinvestasi kepadanya. Dan sayangnya Koga terlambat menemukan mereka sehingga iblis itu pun terlanjur kabur. Keesokan harinya Kaoru yang sedang kesulitan keuangan diberitahu rekannya tentang investasi menguntungkan yang diadakan oleh sebuah perusahaan ternama. Karena sangat butuh, maka Kaoru mengikuti seminar yang diadakan perusahaan itu. Sayangnya di sana wanita iblis itu langsung menyadari bahwa darah Kaoru telah terkontaminasi horor, sehingga hal itu membuatnya tertarik dan lantas mengikuti Kaoru dengan dalih akan membantunya. Malam harinya Zaruba memberitahu lokasi iblis itu pada Koga, namun ia merasa aneh karena keberadaan Kaoru juga berada di dekat sana. Dan ternyata benar saja, di sebuah gedung Kaoru menemui wanita iblis itu untuk menginvestasikan uangnya agar ia dapat membuka galeri lukisan sendiri dengan uang itu nanti. Sebelum wanita itu memakan Kaoru, beruntungnya Koga sampai di sana tepat waktu dan pertarungan mereka pun tak terelakkan. Saat wanita itu terpojok, ia lantas berubah menjadi iblis. Seketika itu juga Koga pun memanggil armornya untuk menjadi Garo. Di sana pertarungan sengit pun terjadi. Saat hampir terpojok, beruntungnya Koga dapat segera mengalahkan iblis itu. Keesokan harinya Koga mengembalikan uang Kaoru dan menceritakan bahwa wanita yang ingin menipunya itu telah dirasuki horor. Maka dari itu ia bertugas untuk menghabisinya agar tak jatuh lebih banyak korban. Diketahui horor terlahir dari hati yang kotor dan sikap jahat manusia. Untuk itu Koga ingin Kaoru menganggap cincin yang ia berikan itu sebagai jimat agar terhindar dari para iblis itu. Keesokan harinya Koga sedang memburu horor yang membunuh seseorang melalui sebuah jam. Diketahui cara membunuh horor kali ini sangat berbeda dengan horor lainnya. Dan horor itu bernama Morax, di mana iblis itu akan menjadi sesuatu benda sebagai umpan untuk memangsa targetnya. Selain itu ternyata bagi orang yang terkena darah horor, ia akan memiliki waktu hingga 100 hari saja. Hal itu tentu akan menyulitkan Koga untuk menemukan horor itu, dan hal ini merupakan pertama kalinya bagi Koga. Di sana Koga lantas putar otak dan meminta Kaoru untuk ke rumahnya. Sesampainya di sana Koga meminta Kaoru tak mengenakan jam apapun dan tak jauh-jauh darinya. Selain itu di sana Kaoru juga berkenalan dengan Gonza dan Zaruba. Dan terungkap bahwa cincin yang Kaoru kenakan juga merupakan bagian dari Zaruba. Saat senja tiba, kali ini iblis itu ternyata bersembunyi di jam tangan seorang gadis SMA dan lantas memakan gadis itu. Dan di sini lagi-lagi Koga terlambat untuk menebasnya. Saat jam itu kembali merasuki seorang siswi, ia pun kabur dari Koga, namun kali ini Koga tak ingin melepaskannya. Di tengah pengejaran, beruntungnya sebuah truk menabraknya sehingga membuat iblis itu tak bisa lari lagi. Walau begitu, sayangnya kali ini iblis itu mengancam Koga akan membunuh manusia yang ia rasuki jika Koga tetap memburunya. Seketika itu juga iblis itu melepaskan tubuh gadis itu dan kembali mencari inang baru untuk ia rasuki. Setelah mendapatkannya, pertarungan kembali terjadi. Namun setelah itu lagi-lagi ia kabur dengan menceburkan diri ke sungai lalu mendekati Kaoru yang ternyata berada di dekat sana. Zaruba yang menyadari hal itu lantas segera memberitahu Koga. Di sebuah bangunan terlihat Kaoru yang telah disekap oleh iblis yang akhirnya menunjukkan wujud aslinya itu. Di sini akhirnya terungkap bahwa ternyata bangunan itu sendiri adalah bagian dari tubuh iblis yang Koga kejar. Di mana yang berarti saat ini Koga sedang berada di dalam tubuhnya. Saat Kaoru akan dimakan, Koga pun tak membiarkannya dan lantas melawan iblis itu. Saat terdesak, Koga lantas berubah untuk melanjutkan pertarungan dan akhirnya iblis itu berhasil dikalahkan. Setelah itu Koga pun segera menyelamatkan Kaoru serta membawanya pergi dari sana. Suatu ketika seorang dokter dan dua perawatnya yang ternyata iblis memakan seorang pasiennya. Namun saat Koga sampai di depan rumah sakit itu, Zaruba merasa ragu karena ia tak bisa merasakan dengan jelas aura para iblis itu. Sementara itu di tempat berbeda, Kaoru akhirnya diusir karena tak bisa melunasi kontraknya. Untuk itu sementara ia pun menumpang di rumah sahabatnya untuk sementara waktu. Namun karena makanan buatan Kaoru, temannya malah harus dilarikan ke rumah sakit. Tak disangka di rumah sakit itu Koga juga sedang mencari horor sebelumnya. Namun ia cukup kesulitan karena api pendeteksi iblisnya juga tak berfungsi di sana. Namun berdasarkan cerita seorang keluarga pasien yang kehilangan suaminya, Koga akhirnya menemukan informasi yang mengarah pada teror iblis di sana. Sesuai dugaan, di sana akhirnya Koga bertemu dengan dokter yang mengakui bahwa para pasiennya itu adalah santapannya. Seketika itu juga ia mencoba berubah, namun sayangnya ternyata rumah sakit itu telah dipasang penghalang yang membuat kekuatan Makai tak berfungsi di sana. Dan ternyata hal itu jugalah yang membuat Zaruba tak bisa mendeteksi aura mereka. Keterbatasan itu lantas membuat Koga cukup kesulitan untuk menghadapi mereka.
Karena sudah terpojok, Koga pun memilih untuk mundur terlebih dahulu. Walau begitu, Koga tak ingin menyerah dan terus mencoba mencari cara untuk menghadapi para iblis itu. Keesokan harinya, Koga menemui Kaoru dan memintanya melepaskan kertas mantra yang membuat rumah sakit itu terlindung oleh kekuatan iblis. Namun sebelum itu, dokter dan para perawatnya sampai di sana sehingga Koga memberitahukan identitas mereka yang sebenarnya pada Kaoru. Selagi Koga bertarung dengan mereka, Kaoru pun mencoba melepaskan kertas mantra itu. Di tengah pertarungan, iblis itu memberitahukan bahwa ayah Koga yang hilang sebenarnya telah dimakan oleh horor. Setelah Kaoru berhasil melepaskan kertas mantra, akhirnya Koga bisa memanggil zirahnya kembali dan pertarungan melawan horor itu pun dimulai. Di sana Koga mengaku tak percaya cerita iblis itu tentang ayahnya, dan seketika itu juga ia mengerahkan serangan pamungkasnya untuk membunuh iblis di sana. Setelah iblis dikalahkan, Kaoru pun pulang bersama Koga, lalu part 1 pun selesai. Demikianlah alur cerita Garo kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.